Selamat Hari Rabu Ibu dan kalian sedang menyaksikan acara By the Waves. Balik lagi bersama saya, pelatih basket SMA Saoku. Dan di sebelah saya ada Tukang takoyaki Gunung Batu. sebelah saya. Saya tukang seblak unagi. Oke, kita udah di episode 2 nih. Iya. Gak kerasa ya? Asal udah lama gitu. Tiba-tiba Udah episode lama 2 ya. nih. Iya. Pertama kita mau baca berita dulu ya. Ya, berita pertama dulu dong. Oke, di sini Ada berita apa? berita pertama, ada kabar baik bagi pecinta manga khususnya genre horor. Di sini kabarnya Uzumaki karya Junji Ito, komiknya akan rilis komiknya yang rilis di tahun 2007 dan 2008 akan dijadikan seri anime. Si ini, jadi ceritanya yang keluarganya Naruto gitu. Oh bukan, itu mah Naruto Uzumaki, ini mah komik Ini horor. Uzumaki kan? Iya, Uzumaki. Uzumaki tentang kutukan gitu. Udah nggak nonton lo yang lah. Sok. Oke. Anime Uzumaki hanya dibuat dalam 4 episode yang akan tayang di tahun 2020, tapi belum announce untuk tanggalnya itu kapan. Diarahkan langsung oleh Hiroshi Nagahama, dulu yang bikin anime Detroit Metal City, dan juga membuat storyboard di beberapa episode anime Guilty Crown. Studionya di Studio Drive, dan bersama Production IG USA dan Adult Swim. Ini mah udah bagus, pasti bagus lah. Percaya sama produksi Ya, dari udah, itu juga studio bagus. Guilty Crown juga ya. Iya. Cloud Metal apa tadi? Detroit Metal City. Iya. Itu anime legend semua tuh. Lalu di tanggal 22 Juli kemarin, para pengisi suara untuk episode 1 sudah diumumkan di Twitter Uzumaki Anime. Uzumaki Anime, oke. Saya cuman baru baca manganya sih itu. Dulu juga sebelumnya ada ini sih Junji Ito Collection. Oh, Itu judulnya Uzumaki itu. Uzumaki judulnya. itu kan beda-beda komik. Kalau Junji Ito Collection waktu dulu Jarang baca manga ya kamu ya. Baca lah. Saya tim anime. Oh, tim film anime. Ini animenya ada dulu Junji Ito Collection, tapi kurang bagus sih kalau kata saya. Horor juga. Horor sama. Junji Ito spesialis horor. Beda lucu, men. Horor kok lucu? Enggak, orang yang lucu yang bikinnya. Ntar aja lihat ada memenya kok. Baik, berita kedua. Di sini masih di tanggal 22 Juli kemarin, para nakama merayakan One Piece Day. Di mana One Piece Day sudah terhitung 23 tahun menemani para nakama semenjak manga pertamanya diluncurkan tahun 97. 23 tahun ya. Nggak kerasa ya? Dari dulu tuh ingat banget, dulu tuh masih belum nyebut nama filmnya One Piece dulu. Apa Masih tuh dulu? nyebutnya dulu film manusia karet. Oh iya, Luffy. Ya dulu mah nggak nyebut One Piece dulu mah. Kalau dulu kan sempat ada di RCTI pertama kali itu kan. Dulu nyebutnya belum One Piece. Ini nggak apa-apa nih, nyebut merek nih. Apa? RCTI nggak apa-apa. Oh, di salah satu stasiun TV nasional. Ya, Itu ntar ada editor yang sensor. Terus di sini kemarin One Piece official YouTube mengadakan program spesial live streaming di mana pengisi suara Luffy yaitu Mayumi Tanaka dan pengisi suara Usopp Keppei Yamaguchi berpartisipasi dalam live voice recording challenge. Ada di YouTube udah ada sih yang rekapannya dari live kemarin. Bikin itu ya. Apa? Tantangan buat bikin nge-seiyuin Ya, live Seiyu gitu. live. Tadi sih lihat sekitar ada 1,5 jam lah di si acara itu. Terus nanti di tanggal 28 Juli, aplikasi chat Line akan mengeluarkan stiker One Piece yang bertemakan Arc Wano. Gratis nggak? Ya tentu tidak. Maunya gratis aja ya. Ya trial Ini dulu kan- itu selama 30 hari. Tapi emang harusnya edisi spesial tuh digratisin ya. Iya. Jadi berapa hari aja gitu gratisnya tuh. Oh 7 hari ntar kamu kesananya harus bayar gitu ya. Nggak mau bayar juga. Kapitalis tujuh hari ya. sekali ya. Ya pakai koin mah gampang. Oke, berita ketiga. Di sini ada Kodansha Comic mengumumkan bahwa spin-off komik Shaman King akan rilis pada bulan Agustus. Nah, Nah, siapa yang senang Shaman King? Dulu sayang banget tuh Thomas Shaman King di animenya belum gantung tuh. Gantung berapa banget ya? Iya. Oh, kamu nonton? Nonton lah kamu Tanya. nggak nonton? Enggak. Ih, itu rame banget padahal. dulu sih saya main gamenya di PS1. Ya PS1 tuh. Oh, Shaman King tuh yang jadi itu bukan? Yang samurai yang Oh enggak, itu Bloody Roar itu. Beda. Bloody Roar beda seri ya. Oh ya, lanjut. Oke, spin-off Shaman King hanya akan dibuat dalam seri 4 komik dan masih dalam bentuk komik digital. Dan komik dalam bentuk fisik akan rilis pada musim semi 2021. Kasihannya percetakan di Jepang kayaknya tutup juga ya. Iya. tapi ini nggak takut ini ya. Orang Arab nggak pernah protes ya. Kenapa?
sama Saman King kan. Kalau orang-orang yang jago samannya kan biasanya di Arab. Oh iya, Sama Dani itu pada senang-senang saman. tarian saman Saman yang muter. yang muter-muter gitu. Sambil, Beda. sambil nyanyi, mak kamu lah makhluk Tuhan anjing. Oke, lalu 20 Juni kemarin, tanggal 28 Juni kemarin, komik zoologi original dan Kodansha USA menerbitkan kembali semua rilis komik Saman King dalam bentuk digital yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah bisa dibeli kembali di Amazon. Di komiknya itu tamat sih Saman King. 35 komik kalau nggak salah belum tamat. Masih ada, gantung juga iya sama. gantung. Itu masih tadi satu komiknya itu sekitar $10. Penasaran banget tuh kalau Saman King dibikin lagi animenya di 200. 2020. Wah, pasti keren banget kan grafiknya. Kayaknya sih bakal dijadiin anime juga sih, lumayan di sequel yang 4 komik itu juga nyeritain tentang anaknya itu Yo Sakura sama anak. Lupa lagi nama-namanya. Lupa ya, Tapi lupa lagi. asli emang rame pisan sih itu si Saman King. Kita ke main course. Di sini kita bakal ngebahas tentang nostalgia event Jepangan. Selama ini kan kita PSBB nggak ada ya event-event. Ya. Nggak ada event. Kangen ya? Nggak ada event inilah, event apa? Kayak sekolah-sekolah, Kampus. kampus-kampus tuh. Kalau orang-orang yang sekarang tuh nyebutnya event offline coy. Kan sekarang lagi banyak event online. Iya, iya. Sekarang nyebutnya event offline-nya nggak ada nih. Iya, event offline-nya. Tapi Mas kemarin beberapa kali memang terakhir sebelum PSBB sempat ada event juga sih. Bukan event gede sih, tapi tetap ada terakhir banget PSBB. Maupun apa? Awal-awal corona lah. Di mana? Masih ada tuh di BC. mall-mall, iya BC ya. Oh iya sempat ada juga di BC dulu. Iya, iya. Awal-awal masih coronanya masih sepi. Padahal kamu mau mulai lagi berwibu ria ya di situ ya. Iya, padahal itu momen-momen saya bisa ngewibu lagi tuh. Oke, di pembahasan pertama di sini event Jepangan pertama di Bandung dan di luar Bandung. Di mana nih? Di Bandung dulu deh. Dari Bandung dulu ya, coba Minami. Saya Unpad deh kayaknya, Unpad. Ya, Unpad. Itu Jatinangor. Facebookan ya? PES bukan ya. Itu event legendaris lah. Pokoknya ya event gede yang lama banget lah Facebookan gitu. Walaupun jauh itu di Jatinangor tetap banyak yang Iya. ngejar ya biasanya ya. Dulu dengan jarak ya ibaratnya karena dulu tuh kan event masih dikit ya. Iya. Pokoknya anak-anak Jepangan zaman ya antara tahun 2011 2012 tuh ke Jatinangor tuh dikejar lah. Nah, di mana lagi masih jarang banget itu event tuh. Kalau di luar Bandung event pertama Urban Ava. apa ya? Anjing. Pengalaman di Ya, apa? pengalaman event luar Bandungnya langsung yang keren ya. Internasional. Event internasional. Dan itu memang awal mula saya jadi dulu kan maksudnya ke event Jepang itu main sama teman-teman sesama normis gitu ya. Yang senang, oh ini ada event Jepang nih seru. Kalau setelah Ava itu mulai banyak teman-teman yang emang orang Jepangan gitu. Akhirnya ke event tuh memang benar-benar untuk ketemu orang yang dikenal lah di event. Jangan orang Jepangan nyebutnya. Ketemu sahabat-sahabat wibu. Ketemu insan-insan wibu. Ketemu Tomodachi. Udah ibu banget ya. Mang Wil, coba Mang Wil. Ini wibu lebih lama dari kita nih ya. Iya. Kalau saya sih dulu event Jepangan pertama itu waktu SMA tahun berapa ya? sekitar 2005 gitu kalau nggak salah. Itu masih banyak event di Ciwok. Pernah ngerasain nggak sih di Ciwok? Iya. Event-event di tengah-tengah Ciwok itu. Saya belum pernah ngerasain event di Ciwok sih. Nah itu. Ciwok Bandung Camplas kan? Ya, Bandung Ciamplas Walk di situ. Sering banget sih di situ. Itu legend juga tuh Ciwok lu bikin event Jepang, salah satu event legendaris lah. Ya soalnya waktu dulu tuh jarang banget ada event di sekolah. Belum kenal tuh event Jepangan di sekolah. Kalau universitas masih ada lah. Terus kalau misalnya di luar Bandung itu dulu Enikisai. Tahun berapa ini? Lupa lagi saya juga 2000 berapa ya? 2012 atau 2013 lah. Sepanas sekarang apa sepanas dulu? Panas sekarang Panas sih. sekarang, ya. Kalau Yoci gimana? Event Jepangan Bandung pertama? Event Jepangan Bandung pertama ya kalau nggak salah tuh di Unpar gitu atau ITB ya? Kayaknya ITB deh. ITB itu Hotaru atau Hotaru. apa? Oh, Hotaru. Dari dulu namanya Hotaru ya, tapi Hotaru. Ada beda-beda sih, ada Genshiken. Genshiken mah bukannya baru ya? Genshiken itu lebih ke apa ya? Jualan. Fan artnya sih dia. Ya lebih Iya. ke jualannya daripada acara kejepangan. Kayak komik market. Iya, Nah, Comic Market. yang event Jepang
ininya mah Hotaru. Hotaru Kan? ya. Hotaru. Ya, kalau nggak salah Hotaru, nggak tahu di Unpar deh. Unpar juga ada kan, pernah kan? Unpar ada. Nah, kalau nggak salah itu tahun 2011 gitu, 2012 kan. Awal-awal starting di situ untuk jadi wibu. Kalau di luar Bandungnya di mana? Di luar Bandungnya tuh ada tuh pertama kali manggung sama Iqbal tuh. Sama Yawarasi. Itu pertama kali mana ke event Jepang luar kota itu? Pertama kali keluar kota tuh itu gitu maksudnya. Oh, event Jepangan. Iya, event Jepangan pertama kali Apa sih? keluar kota itu. Atma Jaya. Nasio, Naiso. Naiso. Di mana sih itu? Di Atma Jaya. Atma Jaya itu ya. Atma Jaya. Itu pertama kali keluar kota tuh, event keluar kota. Ya, Atma Jaya. By the Weebs. Oke, di pembahasan kedua di sini event Jepangan berkesan di Bandung dan di luar Bandung. Weh, ini nih yang asik. Coba Mina nih, ujung-ujungnya apa lagi? Lu dulu lah. Ini yang paling semangat, iya. Oh ya. Apa ya? Kalau saya sih di Bandung ya paling apa tadi? Berkesan. Pastinya Japansuki, soalnya di pertama kali Japansuki itu 2014 atau 2013 saya ke Japansuki nonton di UPI ya? UPI. Oh, di UPI ya. Kapan ya saya bisa manggung di event Jepangan kayak gini? Oh, belum nge-DJ belum? Belum, udah, cuman belum sampai di event Jepangan. Belum di event Jepangan. Ke Cumponin. Bahasa Terlaksana. Terwujudnya tuh tahun 2017. Diundang sama Naisho. Diundang bukan Naisho. sama Japansuki. Sama Japansuki. Japansuki. Di Japansuki. Itu event paling berkesan sih sampai hari ini Japansuki. Di luar Bandung? Di luar Bandung tuh Enichisa. Tahun? Enichisa ya kemarin itu yang kemarin kalian yang manggung menonton. Ya. Yang kemarin manggung itu tuh yang pakai batik. Iya. Oh, yang mengiringi cosplay. Cosplay. Terus manggung juga ya? Manggung juga sih, manggungnya di mana? Malam-malam. Nah itu. Kalau saya sih yang event berkesan di Bandung itu dulu Unpad juga nih. Unpad bagus. Dulu di Facebook kan pernah ngundang JKT48. JKT48 ya, itu terdebes banget, itu event rame banget anjir. Iya, kapan lagi gitu nonton JKT48? Kayaknya JKT masih murah ya waktu itu ya. 15.000 dulu saya nonton di sana. 15.000. Masih murah itu. Masih awal-awal Dolar masih 10.000 ya pasti ya. Iya. masih 48 baru-baru muncul tuh. Dulu saya masih ini kalau suka sama satu Osi dulu masih suka sama Melody itu dulu. Oh, emang sekampus ya? Oh enggak, dulu Melody itu ini adik kelas ternyata. Adik kelas. Dan saya berhenti ngewota gara-gara tahu Melody itu adik kelas saya. Kenapa? Kan bukannya lebih deket gitu. Nggak enak justru, kalau prinsip saya tuh nggak suka kalau misalnya ngidolin orang yang udah pernah kenal. Oh. Jadi pas dulu. Waduh dong. Siapa tuh yang komen? Jadi dulu pernah ada apa sih di Facebook tuh, nungguin Melody nih di OVJ, terus adik kelas komen kan, OVJ yang itu yang ada Sule. Ya pendapat Japan. Maaf, Harapan Japan. ada itu lagi ya, ada disensor aja lagi. Ada yang komen tuh adik kelas, ih Kang ngapain masihin adik kelas sendiri sana? Adik kelas, saya langsung kepikiran dong Melody yang waktu dulu masih kecil. Pakai baju SMP, pakai pita biru. Ya. Di SMP. Bukan Kirain teh di kelas pas kuliah. Enggak. Saya juga nggak ngerti pas kuliah loh. Enggak. Ternyata SMP. Lebih jedot lagi ternyata. Masih segede gini Jadi dulu pengen Melody. tahu, lucu kayaknya. Lucu-lucu gitulah. Kayaknya masih bisa jadi selera saya gitu. Kalau dia udah terkenal kan saya udah bukan selera dia lagi. Ini harusnya ikat lah, nanti mana ditewak. Budak SMP. Kan waktu Melody SMP saya juga masih SMA. SMA. SMP juga. SMP juga. Seangkatan. Saya juga masih SMP. Sekolah juga ya. Makanya nanti kalau Melody mungkin nonton, kalau Melody ini Akang masih kenal nggak? Kakak senior. Siapa yang mau nonton acara ini? Oke. Next ini event yang di luar di luar event Jepangan di luar Bandung yang paling berkesan itu Enichisa sih. Yang kemarin saya manggung bukan. Yang pertama datang ke Enichisa sih. Jadi dulu ada apa ya? Bentar, GoFood. Balik lagi ini Shogunnya tadi ada yang nelpon dari kantor biasa, orang sibuk. Ya maaf, atuh aja bukan pengen urang. Atuh itu kan podcast atuh kira-kira aja. Ya saya lanjut. Tadi event Jepangan berkesan di Bandung dan luar Bandung. Kalau luar Bandungnya sih Enichisa.
balik lagi. Enichisae ya? Karena Enichisae itu sering ngundang artis luar. Artis luar yang mana dulu nih? Si itu bukannya pernah datang juga ke acaranya si siapa? Skandal. Itu maksudnya event Jepang bukan sih? Enggak, itu konser. Kalau itu ya? konser. Dulu saya pas pertama kesana tuh nonton ini yang opening atau ending Mirai Nikki. Mirai Nikki teh yang gore teh. Ya yang gore. Yang ini yang di handphone gini yang di bawah HP hiji ewang di Ya, hari. itu ada penyanyinya datang tuh kayak Enichisae. Udah paling bagus lah, udah gratis acaranya gede, ngundang artis Jepang, the best lah itu. Tradisionalnya dapat, modernnya dapat, pop modernnya dapat. Kalau Minami Dono bagaimana? Event berkesan ya? Bandung dan luar Bandung. Di Bandung mah Kade tong cibok deui saya teh. enggak bukan. Kayaknya Japanoise deh. Oh iya. Wih, Japanoise. Pertama kali gitu datang ke event disuguhannya teh band Doraka gitu. Bukan disuguhan atuh, disajikan. Iya. Biasanya kan di event Jepang mah paparantieun yang oi gitu. Ya. Ini subtitle nanti ya. Iya buat paparantieun oi gitu. Yang ini tuh paparantiennya Headbang. Headbang untuk kebutuhan kan pas datang teh ruas gitu. Wih, Apa-apaan ini? ada event kayak gini geningan gitu kan. Apa namanya? Ini apa? Jepang bergetar lah gitu. Jepang bergetar. Jepang Doraka. Jepang headbang. Iya. Pokoknya berkesan lah pertama kali karena memang gak nyangka aja gitu. Band-band yang agak kencang-kencang gitu. Ada gitu kayak Girugames gitu kan. Jarang-jarang gitu. Terus zaman dulu tuh apa ya? Gazet. Gazet. File Dibawain. V. Valil. Valid. Oh, Valid. Valid. Firloati in Pegas gini. Iya, valid. Oh iya, tak. Valid. Kalau di luar Bandungnya apa nih? Luar Bandungnya ya Ava pastinya. Karena saya pernah masuk ke bekas ruang gantinya Baby Metal. Kalem. Itu event internasional. Mi, Iya. kamu Ciwok juga kan sebenarnya luar kota, Mi. Japanese juga Kan ini luar pertanyaannya luar Bandung. kota. Oh, luar Bandung. Emang mana Bandung? Kan luar Bandung. Di Cimahi pada nggak ada event. Ada kan Cimahi pernah ada event kan? Di mana? SMA. Oh, ini AWC sama kamu nggak dihitung. Oh iya, AWC juga tuh. STM pembangunan kalau nggak salah pernah ada di Cimahi itu. Cimahi atau Bandung ini sih? Iya. STM pembangunan Cimahi. Cimahi ya. Oke, jadi bahas ke sana. Jadi ngalor ngidul. Kemana tadi? Apa? Kenapa Ava? Karena di sana pernah Gratis. pertama gratis. Yang kedua pernah masuk ke ruang gantinya Baby Metal. Gimana? Harum. Gimana? Padahal Baby Metalnya mah kemarin pakai ruang gantinya. Tapi pas saya masuk masih harum. Masih bau-bau moa gitu. Bau shoe. Iya, masih bau-bau shoe gitu. Itu berkesan banget lah. Perjalanannya segala macamnya. Masih banyak cerita banget ya di sana. Banyak cerita banget lah. Terus kan waktu itu Ava tuh bareng sama IGS. Indo Game Show. Oh. Indo Game Show ya. Yang event di sebelahnya itu ya. Iya, yang sama event gaming lah waktu itu. Pas bareng banget juga lagi ada Dota Championship dan bareng juga pas lagi launchingnya si RO2. Makanya keren banget lah pas pertama ke Ava tuh bener-bener puas lah datang ke sana. Baby Metal ya. Dulu saya ke Ava itu juga kayaknya, tapi kita belum kenal ya. Belum kenal kayaknya ya. Wah, pokoknya puas deh. Saya kemana ya dulu ya? Belum jadi wibu ya. Bapak, Belum kayaknya ya. Kalian ya, duluan. masih kayaknya masih dalam bentuk lendir kayaknya. Kalian 2000 berapa sih itu Ava? 2000 berapa? 2012 ya. Sekitar 2012 lah. 2012 Saya juga pertama lah. kerja di situ. Pertama punya duit. Itu sebenarnya belum ibu-ibu amat. Ya dulu masih ada Maien, kalau nggak salah, terus ada Ayah Hirano. Nyatu sama itu bukan ya? Lupa lagi deh, Baby Metal. Lupa aku masih belum ibu-ibu banget. Artisnya juga masih baru tahu Baby Metal doang sih. Paling the best lah pokoknya. Cuman walaupun memang saya datangnya di hari yang berbeda sama Baby Metal gitu. Jadi nggak nonton Baby Metalnya mah gitu. By the way. Berikutnya, hal yang paling difavoritkan kalau lagi ada event Jepangan. Hal yang difavoritkan waktu lagi ada event Jepangan. Kalau saya sih beli takoyaki sama okonomiyaki sih. Sama tepochi.
5.000 ya. Abis sampai sore. Dari teh poci udah. Soalnya apa ya, di Bandung juga jarang sih yang jual takoyaki dan okonomiyaki yang enak gitu. Itulah salah satunya di dunia kuliner. Oh iya. Kadang ada makanan yang jarang dijual di luar event Jepangan juga sih. Gak suka beli poster gitu? Kalau pertama dulu sih, dulu saya nggak pernah beli poster sih. Oh, belinya Nendo. Oh enggak, kalau dulu ini Gundam. berburu ini foto cosplayer kalau dulu. Oh iya. Oh iya, Kita semua sama kok di sini berarti ya. Zaman masih belum, waktu masih biasanya yang foto-foto barang minta hunting cosplayer itu waktu kita belum kenal orang-orangnya. Iya. Tapi sudah kenal sama cosplayernya emang gak pernah. Kalau dulu Ya, dia lagi. Mbak minta foto dulu yuk, foto Iya. duaan gitu. Tapi semenjak 2016-2017 ke atas, itu cosplayer baru-baru loh saya lihat loh. Ya, maksudnya Bibit-bibit baru keluar ya. Bibit baru keluar jadi Makin banyak fresh yang liatnya. rame. Kalau lihat bosun lagi, dia males. Lama. Iya, memang dulu tuh event Jepang tuh karena emang cosplayer itu lagi tuh. Makanya kita sampai kenal gitu sama orang-orang di dalamnya tuh udah pasti dia lagi sampai akhirnya emang nge-hype banget dan memang jadi banyak yang baru-baru gitu. Jadi regenerasinya agak cepat juga sih dari tahun ke tahun. Iya. Coba namanya apa? Yang paling disukai datang ke event ngumpul sama temen sih. Karena dulu kan pertama ngewibu itu jarang ya teman-teman yang kayak teman kuliah, teman sekolah yang sama-sama wibu gitu. Jadi nggak punya teman buat bahas-bahas. Udah langsung ada komunitasnya langsung gitu ya. Ngobrol-ngobrol Jepang. Jadi makanya senang ke event tuh ya memang salah satu tempat untuk bercengkrama gitu, bersenda gurau bersama insan-insan wibu lainnya. Oh Yoci gimana? Apa yang difavoritkan? Yang pertama itu sama kayak Minami, emang senang sih kumpul sama teman-teman. Kedua dapat tiket gratis ya. Karena itu bisa? Oh bisa tuh dong, saya mah selalu gratis dong. Orang dalam ya? Meskipun Kekuatan orang dalam. meskipun gak manggung juga ngelihat yang tiketing aja. Halo silakan masuk. Aman. Kelihatan orang susah silakan. Masuk event wibu jalur orang susah. Ya, pakai SKTM Pak masuknya ya. Terus yang ketiga kalau ada yang bumbu-bumbu tradisional tuh kayak di STBA, Japan Suki kalau nggak salah ada ya sering itu. Bumbu-bumbu tradisional. Iya yang taiko kayak gitu. Oh, iya. Terus nari-nari. Oh STBA tuh yang sering nari-nari. STBA Senang banget tuh. Shoran Bushi ya? Itu terkenal kan? Sama Hotaru. Shoran Bushi ya? Hotaru juga loh, sering ada apa namanya? Istimewa. Tradisionalannya ada sering. Surus. Ya, sorat. Oh ya, favoritnya sama ini konsumsi gratis dari panitia. Anda si artis. Iya, lu mengerti. Dibayar ya atuh. Ya lumayan aja kalau nggak dimakan. Terus ini suka nungguin band cover sing. Dulu event Jepang tuh ditunggulah kalau ada band-band yang nungguin bawain lagu favorit kita gitu. Karena dulu tuh di tahun 2011 lagu band Jepang tuh mual jauh dari kata Fukai Mori lagi, Yui lagi, Ecchi lagi, Yui lagi. Fukai Mori itu Boku Tachiwa. Ya itu. Fukai Mori lagi, Ecchi lagi, itu. Sekarang juga sama. Wano Kerok lagi. Oh iya, Wano Kerok lagi. Wah lagi. Tapi sekarang udah sampai enak gue sampai muak dengan Wano Kerok. Karena udah nggak ada lagi jadi kangen gitu, ada yang laruan lagi gitu. Suka ada yang bikin tribute juga ya dulu ya. Tapi jangan salah loh, kalian tahu itu tuh apa? Musim set cover kan? Oh, Crossfade. Nah, ya kalian tahu nggak Crossfade? Saya tahu. Nah, tahu kan ya? Masa kamu nggak tahu anak Cuma Doraka? udah modern atau Crossfade mah. Iya, enggak tetep loh. Itu kan jarang di event-event Jepangan di Kota Bandung. Di Kota Bandung cuma satu band yang bawain itu. Saya pengen nyebutin, cuman lagi kesel soalnya. Udah sering dari tadi udah nyebutin berapa kali. Nanti sensor aja nggak apa-apa. Nah, ada band Jepangan di Kota Bandung yang keren tuh, cuman gue nggak mau sensor nggak mau disebutin soalnya dia vokalisnya nikah gak ngundang-ngundang. Gak ngundang anjing lah. Gak ngundang aing maksudnya. Ya, bahkan kemana anjing? Siapa bulldog? So. Kan gak ngundang anjing, terus kebetulan mana gak ada. Tadi kan mana anjing gitu. Terus. Oke, di sini mau tahu dong gimana dulu pertama manggung, gimana Yoci? Ceritanya? Pertama manggung ya. Pertama manggung itu di mana sih kalau Jepangan tuh?
Di Bandung. Bandung kan? Di itu Balkot. Bukan Balkot. Braga ya? Bukan Braga juga. Oh iya dulu. Cibadak. Japanoise coy. Japanoise dulu gitu. Japanoise dulu. Iya sih, dulu apa ya, sebagai yang suka datang ke event dari tahun-tahun sebelumnya, DJ tuh jarang sih kalau dulu. Nggak ada. Nggak ada. Ada Iya. tapi mungkin peminatnya kurang, pas suka di belakang, yang nonton udah pada pulang. Iya. Ya itu pertama kali di Japanoise tuh. Aneh nggak? Itu kan band metal semua Iya. dalamnya. Dari Iya. yang Doraka gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba ada kelembutan di situ gitu. Tiba-tiba dugem gitu. Kan bingung. dari headbang disuruh goyang ya. Iya, emang headbang sih. Oh, headbang Mereka, bawahnya. soalnya saya bawain lagu headbang juga sama Yamara sih. Itu campuran 6 orang di atas panggung ya nge-DJ-nya. Nge-DJ-nya bertiga kalau nggak salah. 1 orang MC. Ya kerja kelompok gitu. Presentasi ya. Ya presentasi itu. Ya manajer kita terdahulu bilang, ini manggung apa kerja kelompok sih? Oke, itu di Japanoise tuh. Sebelumnya tuh si Abah manggung, si Dayang Randy manggung. Boynya metal, gue sama Yamar sedang ngelamun, kita salah event gak sih? Itu metal banget. Udah gitu baru ke Hanami kan, nah itu dua itu sih yang paling pertama kali manggung itu. Titik balik bahwa Jepangan bisa berkembang lagi itu setelah itu ada semacam-macam aja setelah DJ nongol sih. Dan makin banyak DJ juga yang muncul setelah itu ya. Iya, dan makin banyak DJ juga muncul. By the Weebs. Oke, di sini kira-kira di event Jepangan yang belum ada tuh apa sih? Belum ada apa ya? Kalau kan Nangkap taring. Rampak taiko gitu Bentar, belum bentar. ada. Pertanyaan tadi apa mau ngomongin? hal yang di event belum ada di event apa? Hal yang belum ada di event Jepangan. Nah, yang belum ada di Jepangan. Apa ya? Kalau di Bandung Nah, Oh ya, jual kopi dulu nggak pernah ada tuh. ya kita tuh di zaman di event Jepang tuh selalu nggak pernah ada minuman yang ramah miskin gitu. Jadi sebenarnya nungguin ada yang jual teh sobo gitu di event tuh gitu. kopi tinju. Bintang Sobo. Masalahnya gini nih, kalau ada yang ramah miskin, beli bootnya aja udah 1.500.000 anjing standarnya. Kalau nggak dari panitia deh gitu. Kopi goceng juga udah lumayan tuh. Ada tuh eventnya siapa sih? Piko itu ya. Eventnya Piko tuh Bandung Wonderland. Iya. Ada yang jualan, dia jualan kopi mahal. Berikutnya nih, itu seri miskin teh. Ada waktu itu. Tapi memang masih jarang sih, itu kayaknya harus dibudidayakan. Event yang ramah orang miskin tuh masih jarang Oh, gitu, iya susah sih. gitu. Makanya ada teh poci itu buat orang-orang kayak mana sama urang. Teh poci masih terlalu kaya buat kita. Beda 2.000 aja sama kopi seduh. Teh poci Tetep. berapaan sih? Goceng. Oh iya Tetap goceng. apa, Bang? Tetap aja mahal. Ya mahal sih. Kita mampunya yang teh sobo, yang gope. Biasa beli kopi sih ya di pinggiran ya. Terus Aduh. paling yang belum tuh ini di Bandung, kalau di Bandung ngundang band luar negeri. Band luar negeri. Berat sih. Artis luar negeri. Makin gak ramah orang miskin kalau bilang. Mungkin kalau misalnya cosplayer luar udah pernah ya. Dulu di Bandung Wonderland saya pernah lihat Yingze. Iya. Iya. Iya, Kapan lagi lihat Yingze ke Bandung coba? Iya. Di event apa sih sih? Bandung Wonderland Bandung dulu. Wonderland banget. Iya, yang belum ada di event Jepang ya bener salah satunya yang tadi ngundang band gitu. Karena memang walaupun gak ramah orang miskin gitu ya, tapi pengen aja gitu karena salah satu mungkin ya. Karena kan sekarang event Jepang tuh terakhir tuh seminggu sekali tuh kayak seminggu sekali gitu. Oh iya sih. Iya, iya. Tiap Event bulan Jepang tuh, ada, iya, tiap ada. minggu ada. Makin sini makin terus tanpa disadari memang acaranya juga makin klise gitu. Itu lagi ya. Makin klise, makin cosplay band, pengumuman, pengumuman. Cosplay band. DJ. Anjing, kenapa DJ sih? Kenapa cosplay DJ, band cosplay lagi gitu. Ya makin sini makin klise gitu. Sebenarnya salah satu daya tarik yang mungkin bisa bikin orang pengen datang ke eventnya itu ya memang ngundang artis Jepangan gitu. Ya minimal Jerox atau Javunisun gitu. Ya Jirox, paling itu Jirox kayak juga di Facebookan sih yang paling berani sih ya biasanya. Memang budgetnya memang lumayan sih untuk ngundang mereka, tapi memang itulah salah satu
unsur penggayat paling kuat gitu. Sama. Terus paling apa ya? Mungkin diperbanyak lagi untuk ini, lomba cover sing, lomba dance, terus yang jarang tuh ini lomba seiyu. Ya, udah hampir mulai sih, bentar lagi. ada sih tapi memang jarang. Nah ini lomba seiyu biasanya dijadiin 2 hari, Mang. Karena Biasanya seiyu tuh di hari pertama yang di Sabtunya. Minggu di main event gitu banyaknya. Jadi di Sabtu tuh suka ada juga gitu eventnya, cuman agak nanggung gitu. padahal di main event juga udah bagus tuh. Orang-orang Iya. bisa lihat potensi-potensi apa ya? Seiyu di masa depan gitu. Seiyu. Tapi pernah deh saya lihat di main event ada seiyu loh. Iya ada juga sih, cuma masih jarang Masih banget. jarang ya. Ya siapa tahu nanti dari lomba seiyu bisa jadi pengisi suara di TV-TV lokal. Lumayan kan? Banyak bakat-bakat Yang bisa tidak- digali. Karena itu bakat juga gitu kan, banyak juga seiyu-seiyu terkenal yang jadi kaya kan. Itu bakat ya, bakat bener bukan bakat kubutuh. Itu mah kamu jadi DJ itu bakat. Betul. Oke. Yang belum ada tuh pernah ada sih, cuman sekali itu ya. Kayak dekor tuh sepanjang event tuh sakura. Oh iya bener, dekornya ngaruh Iya juga benar, tuh. dekor event ya. Dekor event tuh butuh banget kan. Buat biar instagramable kalau sekarang ya. Nah itu. Salah Tapi ya satu balik daya lagi, tarik juga ya. tiketnya miskin enggak gitu mah. Nah makanya tiketnya bakal ramah orang miskin kayak. Soalnya ada satu event emang mungkin budgetnya gede ya itu ya. Iya. Itu bunga sakura semua ya, event properti atau gimana lagi. Iya. Sakura semua itu. Oh kita lu pernah foto di sana ya? Iya Yan? foto di sana ya. Orang sampai komen tuh, itu di Jepang ya? Iya sih Jepang, jembatan Mampang. Harapan untuk event Jepangan? Harapannya semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Ada event Jepangan teh jelema guys ya. Apa ya? Pengennya event Jepangan lebih diterima di masyarakat sih, jadi nggak cuman jadi event di SMA atau di universitas. Iya sih. Saya pengennya event Jepangan lebih tertib lagi sih, tertib gitu. Ya, have fun boleh tapi tertib boleh gitu. Untuk ya. lebih ke pengunjungnya berarti ya? Pokoknya terus panitia juga jangan terlalu kaku ya. Kadang-kadang panitia bikin gue takut sendiri. Masa saya disangka disangka panitia? Jadi kan bingung. Itu Gimana caranya? panitia jaga dia panitianya gimana sih? Gimana mana ini? Iya kayak gitu. Panitianya jadi terlalu kaku gitu. Apa ya. pernah dijadiin timekeeper ya? Iya, kita berdua pernah jadi timekeeper di salah satu event Jepangan ternama. Jadi time Pengen jemput mereknya, cuman orang-orang udah pasti tahu. Oh ya udah nggak usah dibahas lah ya. by the weebs. Oke, segmen berikutnya kita bakal ngerekomendasiin anime untuk non-weebs. Untuk non-weebs, normis. Normis. Dari kalian ada yang mau duluan? Oh, dari saya aja. Oh, dari saya ada rekomendasi anime. Jangan tuh ya saya aja. Rekomendasi dari saya sih ada namanya judul animenya Kakegurui ya. Itu tentang perjudian. Emang judi kalau dilarang sih di Indonesia, tapi itu animenya rame banget kayak ini opposite sama Roma Irama. Nggak boleh. judi kayak kita nonton Choi Yun Fat tapi versi cewek Anime. gitu. Oh, cewek. Iya. Terus rambutnya panjang. God of Gambler gitu. Iya, bohai juga. Oh, itu fan service lah ya. Iya, banyak Banyak service. Oh, itu mah sepanjang mana main judi pan servis. Banyak yang main judi kesangan. Ya mungkin AC-nya mati. Oke. Oke, dari Minami Dono ada? Saya mau rekomendasiin anime yang terkenal banget, tapi masih mungkin belum tahu kalangan non-weebs. Saya mau ngasih tahu ada anime namanya Shingeki no Kyojin, Iya. Attack on Titan. Titan. Attack on Titan. Nggak boleh. Attack on Titan itu rame banget. Itu animenya tentang suatu tempat yang dikelilingi oleh tembok, karena di luar temboknya itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk raksasa. Jadi ceritanya Pakai baju nggak raksasanya? telanjang. Menariknya di situ. Bukan, yang menariknya itu ceritanya tentang seorang anak yang namanya tuh Eren. Namanya Eren Jaeger, tapi bukan preman. Dia mau membalaskan dendam
ibunya yang sudah Dibunuh. digayem sama Titan gitu. Oh. Makanya dia benci Titan dan disitulah ceritanya. Dan sekarang udah mau menuju klimaksnya. Udah mau masih ongoing ya? Iya, ongoing dan sekarang tuh akan jadi season terakhirnya dia. Di animenya. Pokoknya nonton dulu sebelum season terakhirnya muncul. Rame lah. Rame lah. Ya rame lah pokoknya. Kalau kalian penasaran bisa baca manganya. Pokoknya banyak sengir di sana gitu. Sengir itu apa? Banyak menyeringai. Oke, Kalau dari saya sih rekomendasinya di sini movie sih, bukan series. Di sini ada Kotonoha no Niwa atau Garden of World. Di sini Sama ini ya. Yang berempat F4 itu kan. Oh bukan, beda. Itu Meteor Garden. Ini disutradarai oleh Makoto Shinkai. Jadi kalau misalnya movie-movie yang disutradarai Makoto Shinkai ini biasanya kita menonton anime di level lain. Dari sisi gambarnya. Oke. Di sini dulu Makoto Shinkai juga ngeluarin ini Tenkinoko atau Weathering with You dan Kimi no Nawa. Nah itu Wet Dream. Weathering. Oh, Weathering. Kan Wet Dream with You. Itu beda lagi. itu versi lainnya ya. Sama Kimi no Nawa atau Your Name. Itu Wet Dream with You versi aslinya bukan sih? Versi live action ya. Kayaknya ada ya. Kalau Kimi no Nawa tuh yang jodoh ketinggalan Meteor. Ya, Kimi no Nawa. Iya sih, itu gambarnya next level banget. Iya, pernah lihat tuh. Ngeri banget sih. Itu Pokoknya- lighting disambar patir. Di lighting ya? Iya. Iya, lightingnya bang. Wah, itu kayaknya tukang ngewarnaannya tuh dibayarnya mahal banget tuh kayaknya. Tukang naon? Tukang ngewarnaan. Tukang ngecek. Tukang ngewarnaan anime itu apa namanya? Apa? Editor. Animator. Ya, animatornya tuh. Warnaan. Ada sih. Ada. Iya. Terus ada Lanjut. lagi mang? Lanjut. Lanjut. Oh baik. Di sini dulu Weathering with You. Garden of World ini tayang tanggal 31 Mei tahun 2013. Berdurasi 46 menit. Lalu ini dibintangi oleh Miyu Irino dan Kana Hanazawa. Tahu nggak Miyu Irino sama Kana Hanazawa? Kana Hanazawa Nawama kayaknya aku tahu deh. Apa yang mana? Pengisi suaranya Seno Demus. Nah, ya Kana Hanazawa ini. Bener aing. Kana Hanazawa itu yang seiyu dari Nadeko Sengoku. Yaitu yang nyanyi Ren Ai Circulation. Ya. Terus pernah jadi seiyu Kuroneko di Oreimo. Terus di Red Blood Cell. Dia jadi Red Blood Cell. Oh iya. Yang di Hataraku Saibo. Iya. Yang darah putih darah merah itu. Nah iya, kalau dia dari darah merahnya. Sel-sel di dalam tubuh itu. Terus kan. yang di Kimetsu no Yaiba juga dari ini jadi Mitsuri Kanroji. Mitsuri Kanroji itu mana sih? Yang itu rambutnya dikepang warna hijau pink yang besar. Yang besar. Oh, Nah, yang besar yang personalitinya besar itu Nah ya. itu dia. Yang dadanya besar itu ya. Iya. Yang montok gitu ya anjing. Itu cukup terkenal lah. Yang punya kepribadian besar itu. Ya udah lanjut. Ada untuk Ke kita bawah nggak? ke bawah sih nggak apa-apa. Ya udah. Terus di Miyu Irino, kalau Miyu Irino ini pernah jadi Saji Crossroad di Gundam Double O, terus jadi Jintan di Anohana, lalu Ritsu di ini Mob Psycho Pasotus. Nah itu cukup anime terkenal rekomendasi juga tuh. sih. Yang terakhir yang terkenal mungkin jadi ini Haku di Spirited Way. Yang jadi ini dewa sungai yang bentuknya naga, terus jadi manusia yang Itu rambutnya ya. segini. Kakak keempat, adik keempat ya, Yang di mananya itu? yang Sugokong itu. Mau ya? Beda. Beda ya. Beda. Mau Psycho tuh yang dideteksi kan sama pistolnya bukan sih? Bukan. Yang itu Psychopath. Psychopath beda lagi. Ini mah yang culun-culun tapi sebenarnya punya kekuatan magis. Oh iya. Yang kalau udah 100% kayak ini Hiei di Yu Yu Hakusho. Jadi ke atas rambutnya semuanya. Klasik banget ya waktu Super saya ya. Nah, ya kayak gitu. Oke. Balik lagi. Ini Garden of World ini genrenya komedi drama dan romantis. Lalu diceritain aja ya plot singkatnya dari ini.
Saat itu awal musim hujan di Tokyo. Seorang anak SMA bernama Takao bolos kelas pertamanya dan lebih memilih untuk membuat sketsa sepatu di Taman Shinjuku Gyoeng. Lalu ia bertemu dengan wanita berusia 27 tahun bernama Yukari, yang pada saat itu juga sedang bolos kerja. Setiap pagi mereka selalu bertemu dan berbincang di taman itu dan ditemani oleh hujan. Tapi setelah musim hujan berhenti, mereka tidak pernah bertemu lagi. Ceritanya dia jadi banyak ditemani oleh hujan. Jangan sedih gitu Tommy. Ceritanya Aku tahu kok kamu sering emo ditemani hujan gitu lah ya. Dan justru di hujannya itu, di visualnya itu makin bagus. Dari Makoto Shinkai itu udah apa ya, jadi trademark mungkin ya, jadi Capek merenya gambar hujan. satu-satu. Walah. Dikit lagi. Lalu pada suatu hari mereka bertemu kembali di taman itu dan bercengkrama tentang puisi Jepang. Tak disangka hujan badai datang. Setelah basah kuyup diguyur hujan badai, mereka berdua lalu pergi ke apartemen Yukari dan menghabiskan sore bersama dengan menceritakan kisah-kisah 25 nabi. Asli nah. Oh enggak, itu nanti ke klimaks di movie-nya sih. Jadi saya nggak akan ceritain, biar teman-teman aja yang non wibu biar menikmati ceritanya. Ini Kirain itu anime Islami. bukan. Animenya Abrahamik sekali ya ternyata ya di Kirain beneran diajarin 25 nabi. Ya pokoknya kalau misalnya nonton Makoto Shinkai itu kita dihibur dengan visual, dengan ceritanya sih. Itu ada adegan ngajinya nggak di akhir itu? Insya Allah nanti ada ini mereka berdua jadi mualaf. Siap. Oke, mungkin cukup segitu sih kalau dari Sekian ya hari ini ya. Udah sore. Udah sore, udah lembayung juga nih lumayan, udah ada Nah, bulan. tadi ya. Udah ada. Iya, udah ada sampai di cut gitu ya. Oke. Oke, cukup sekian dari kita. Sampai berjumpa di episode mendatang dan kita tetap di acara By the Waves. See you Oke. next week guys. Dadah.